Nino tertawa dan berkata dengan rendah hati, "Itu karena Paman Dharma sangat berpengalaman sehingga saya dapat belajar banyak. Oleh karena itu, Paman Dharma, Anda harus mengajari saya semua yang Anda ketahui." "Tuan muda, Anda menyanjung saya. Tentu saja, saya akan mengungkapkan rahasia saya kepada Tuan muda demi keluarga William dan tujuan kita." Setelah dipuji, Dharma mulai sombong dan lengah. Selanjutnya, karena Erlan akan menjadi bos masa depannya, dia tidak keberatan. Oleh karena itu, Kinan dan Nino terkena lebih banyak kejahatan perlu yang dilakukan oleh panti asuhan. Demi menumbuhkan benih terbaik dan paling setia, panti asuhan akan melakukan segala cara untuk melatih mereka. Tak perlu dikatakan, sebagian besar pelatihan itu keras dan tidak manusiawi. Tidak ada satupun jejak ketidaksempurnaan yang diizinkan untuk ditunjukkan pada anak-anak, terutama ketidaktaatan. Saat salah satu dari mereka melanggar aturan, hukuman seperti siksaan menunggu mereka. Mereka melatih anak-anak yatim ini seperti anjing, menanamkan ketaatan mutlak ke dalam pikiran mereka yang sedang tumbuh. Anak-anak yang gaduh akan dihukum, dan setelah hukuman yang cukup, anak-anak akan kehilangan kegunaannya dan dengan demikian didiskualifikasi dan dibuang. Jenis metode pembuangan tidak pernah diungkapkan kepada anak-anak, mereka hanya tahu beberapa teman mereka akan tiba-tiba menghilang dalam semalam. Semua anak masih sangat kecil dan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan menjaga diri mereka sendiri. Untuk mencegah nasib ditinggalkan, mereka akan berubah menjadi anjing yang setia dan akan menjawab setiap perintah yang diberikan orang dewasa kepada mereka. Bahkan jika secara internal mereka tidak puas, tidak ada dari mereka yang berani menyuarakannya, takut itu akan mencapai telinga orang dewasa. Oleh karena itu, ketika mereka tumbuh dewasa, dengan pelatihan kepatuhan selama bertahun-tahun, mereka pada akhirnya akan menjadi manusia yang tidak punya pikiran, alat yang sempurna. Tentu saja, anak-anak yang jatuh sakit parah akan menyerah. Itulah mengapa anak kecil hari ini begitu takut dan menyembunyikan penyakitnya. Dia sangat takut ketika dia ketahuan karena dia sangat takut ditinggalkan. Tak satu pun dari orang dewasa yang bekerja di sana melihat anak-anak sebagai anak-anak, sebaliknya mereka diperlakukan lebih seperti ternak. Anak-anak nakal akan disiksa dan bahkan gagal memenuhi harapan mereka akan dihukum juga. Kesalahan terkecil akan dihukum. Tak satu pun dari anak-anak tahu tentang dunia di luar tembok panti asuhan. Dalam pikiran kecil mereka mengira seperti inilah masa kanak-kanak, dan setiap anak di dunia menjalani kehidupan yang serupa dengan kehidupan mereka. Bahkan, mereka bahkan tidak tahu ada dunia luar, panti asuhan adalah dunia mereka. Fakta bahwa mereka telah berhasil sepenuhnya mencuci otak anak-anak ini adalah pencapaian paling membanggakan Dharma di benaknya. Ini karena tempat itu membutuhkan orang-orang dengan kepatuhan mutlak. Dharma menyebutkan, dia mempelajari cara manajemen ini dari ayahnya. Ketika keluarga William membuka panti asuhan malaikat yang ironisnya bernama Ayah Dharma yang merawat anak-anak ini. Ketika Nino mendengar ini, matanya sedikit bergidik dan bertanya dengan santai, "Ini berarti anak yatim piatu pertama yang dibesarkan ayah Paman Dharma pasti yang terbaik." Dharma berkata dengan bangga, "Tentu saja, menurut rumor, pada batch pertama benih yang dibesarkan ayah saya sangat beruntung karena ada banyak jenius. Namun, tidak ada dari kami yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Pada kenyataannya, kami sampai sekarang tidak jelas apa yang terjadi ke mereka." Kapan kumpulan benih terbaru ini akan dipindahkan ke tempat itu? Nino mengubah topik pembicaraan. "Dalam beberapa hari, kami sudah mengatur semuanya." Nino mengangguk dan berkata, "Mengapa saya tidak ikut?" Dharma terkejut dan Nino menjelaskan sambil tersenyum, "Aku akan mengambil alih tempat itu juga." "Oh, tentu. Lalu mengapa tidak? Ketika saatnya tiba,
Saya akan memberitahu Tuan Muda, dan Tuan Muda bisa ikut dengan kami. Terima kasih Paman Dharma. Saat Nino mengatakan itu, telepon Dharma tiba-tiba berdering. Dia menjawab telepon. Wajahnya menjadi gelap setelah dia melanjutkan percakapan selama beberapa waktu. Dia berkata di telepon, "Lanjutkan pengamatan, jika dia tidak membaik, aku yakin kamu semua tahu apa yang harus dilakukan." Setelah menutup telepon, dia menjelaskan kepada Nino, "Tuan Muda, anak laki-laki dari sebelumnya telah terdeteksi menderita ensefalomeningitis dan saya tidak berpikir dia akan dapat pulih." "Begitukah? Berita yang menyedihkan," komentar Nino enteng. "Ya, itu memang sangat menyedihkan," Dharma setuju dengannya. Tetapi dia hanya merasa sedih atas sumber daya yang telah terbuang untuk mengolah benih ini. Dharma berkobar lagi memikirkan bagaimana keengganan bocah lelaki ini untuk mengatakan yang sebenarnya menyebabkan dia kehilangan benih yang baik. "Tuan Muda, kita tidak bisa menahan anak ini lebih lama lagi. Dia mungkin kambuh, bahkan jika dia sembuh, kita harus." Dharma kemudian menggores lehernya. "Apa Paman Dharma selalu merawat benih yang hancur ini dengan bijaksana?" Nino menurunkan pandangannya untuk menghindari Dharma menunjukkan kesejukan di dalamnya. Dharma mengangguk puas. "Tentu saja, kami tidak punya waktu untuk merawat semua anak ini. Jika mereka tidak lagi berguna bagi kami, lalu mengapa kami harus terus membuang waktu dan sumber daya untuk mereka? Tapi bukankah ini akan menjadi pemborosan besar, kalau-kalau?" "Tuan Muda, belas kasihmu terlihat," Dharma berkata dengan seringai dingin. "Pada akhirnya, anak-anak ini hanyalah alat untuk kita gunakan. Selain itu, ditinggalkan sejujurnya bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka." Nino segera menggelapkan fiturnya. Dia menyimpulkan dengan dingin, "Kamu benar, tetapi bocah ini telah menunjukkan potensi besar dan kita selalu dapat menggunakan lebih banyak benih seperti dia. Jadi kita harus mencoba yang terbaik untuk menyembuhkannya. Untuk saat ini, kita akan membicarakannya nanti ketika gagal. Paman Dharma, bantu saya mengatur perjalanan ke sana hari ini. Saya ingin menyelesaikan masalah mengambil alih sesegera mungkin." Otoritas dalam suara Nino sangat berat dan tidak boleh diabaikan. Itu membungkam Dharma yang hanya bisa mengangguk patuh. Setelah itu, Nino pergi bersama Kinan. Dia tidak ingin tinggal di tempat itu selama 1 menit lagi. Setelah panti asuhan hanyalah sebuah titik di latar belakang, emosi mereka yang sebenarnya akhirnya meledak. Jesse dan yang lainnya yang disuruh pergi lebih awal tiba untuk menjemput mereka di mobil. Setelah mereka masuk, Jesse bertanya kepada Kinan buru-buru, "Kinan, apakah itu nyata? Apakah panti asuhan itu gila?" Meskipun mereka tidak diizinkan untuk mengikuti lebih dalam ke panti asuhan, mereka mendengar semuanya melalui mikrofon telinga mereka. Mereka menggigil karena tidak percaya dan marah ketika mendengar Dharma mencatat berbagai prestasi yang membanggakan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Kinan dan Nino, yang melihat semuanya secara langsung, dapat menahannya. Kinan mengangguk dengan tegas. "Iya, semuanya nyata." Sam mengutuk dengan marah, "Bajingan, apakah orang-orang ini masih manusia? Syukurlah. Aku tidak mengikuti atau aku akan merusak penyamaran kita dengan mencekik mereka di tempat. Dulu di negara Y, aku pikir anak-anak di sana sudah lebih buruk, tetapi bahkan lebih mengerikan di panti asuhan ini. Mereka memperlakukan anak-anak ini seperti ternak dan anjing sejak mereka masih bayi. Apakah orang-orang ini masih memiliki jejak kemanusiaan yang tersisa di dalamnya?" kata Richard dengan nada mencela. "Haruskah kita membunuh mereka?" Karen langsung ke intinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.